BTTH Kaisar Api, episode 360. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Para petarung di tahap awal Douxian Bintang 6 masih cukup tangguh. Melihat Chen Xi yang semakin lemah di hadapannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, mampu menangkap orang ini juga membuat Xiao Yan menggunakan banyak metode. Seperti semangat juang keabadian dan teknik bertarung menekan dasar kotak. Namun, kemampuan Xiao Yan untuk membunuh Chen Xi dengan mudah sangat berkaitan dengan ketidakpedulian Chen Xi. Lagi pula, meskipun Chen Xi berhati-hati, harga diri yang terpatri di tulangnya adalah kunci kejatuhannya. Jika kau meminta petarung abadi bintang 6 untuk berhadapan dengan petarung abadi bintang 5, kau harus mengerahkan seluruh kekuatannya, itu terlalu lemah. Nak, kalau kau bunuh aku, orang-orang kuat di senat pasti akan menghabisimu. Chen Xi, yang terus-menerus disiksa oleh bulu api mayat hidup, tak kuasa menahan diri untuk meraung, sosoknya semakin ilusif. Api membakar, tubuh jiwanya semakin ilusif, dan samar-samar terdistorsi dan jelek. Jatuh. Xiao Yan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tubuh hantu mayat hidup di atasnya memancarkan sinar cahaya redup dan langsung menembaknya. Wengom. Tak lama kemudian, Chen Xi, yang sama sombongnya dengan Douxian Bintang 6 di tahap awal, sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Yan, dan seluruh kekuatannya ditelan oleh hantu mayat hidup, atau dibakar menjadi abu oleh api mayat hidup. Retak. Dengan jatuhnya Chen Xi, area ini mudah hancur, dan tubuh Xiao Yan dengan cepat kembali ke aula. Di mana Yuan Feng? Baru saja kembali ke sini, dan sebelum menemukan sosok Yuan Feng, Xiao Yan melihat sekeliling dengan curiga. Masuk dan lihatlah. Setelah beberapa saat, ruang hampa di aula bergetar aneh, tempat Yuan Feng dan beberapa orang datang dari medan perang, jadi itulah alasannya. Hahaha, Yuan Feng, meskipun kekuatanmu tirani, kau mencoba mencegat kami berdua dengan kekuatan satu orang, tapi itu hanya mimpi yang sia-sia. Sekarang lampunya kehabisan minyak, dan saatnya tumbang. Di kehampaan, terdapat gambaran Qian yang aneh secara keseluruhan. Dalam gambaran itu, arus air yang tak terhitung jumlahnya bergulung, dan di atas arus air, sosok Yuan Feng runtuh, tetapi di tubuh dua orang lainnya, kekuatan yang melonjak memenuhi udara, dan kemudian rasa takjub memenuhi tempat itu. Kekuatan kedua bajingan ini memang tirani. Wajah Yuan Feng pucat pasi, dan sedikit pucat muncul di pipinya. Ia jelas menderita banyak kerusakan. Selain terhalangnya area air di bawah kakinya, kekuatan gunturnya menurun drastis. Kegagalan hanyalah masalah waktu. Menderita sampai mati. Setelah beberapa saat, mereka berdua tidak ragu-ragu, dan serangan tajam di telapak tangan mereka bagaikan pisau tajam, meraung langsung ke arah Yuan Feng. Penghalang bangau petir. Yuan Feng tak berani menganggap enteng serangan tirani dari keduanya. Petir perak di sekujur tubuhnya bergetar hebat, dan untuk sesaat, dinding petir perak yang tak terhancurkan muncul di sekujur tubuhnya. Penghalang guntur bangau bagaikan benteng yang mengelilingi seluruh tubuh Yuan Feng. Di sekelilingnya, terdapat lingkaran guntur, yang mendorong napasnya hingga batas ekstrim. Boom! Dengan suara keras, Su Xuan dan Li Yuan menyerang dan mendarat di penghalang guntur Yuan Feng, dan suara keras memenuhi kehampaan. Tembok petir, hancurkan untukku. Setelah berkedip, melihat retakan tebal pada penghalang petir, Yuan Feng tanpa ragu sedikit pun, ia tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan penghalang petir itu langsung meledak seperti kembang api. Energinya ternyata membuat domain air sedikit bergetar. Yuan Feng, matikan aku. Meskipun suara dan energi ledakan penghalang petir sangat dahsyat, itu tidak menghalangi mereka berdua yang juga berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 6. Ketika keduanya bereaksi, fluktuasi cahaya terang tiba-tiba muncul. Sialan, Yuan Feng tentu saja tahu bahwa ia bukan lagi lawan mereka berdua, jadi ia tak punya pilihan selain meledakkan penghalang petir dan mencoba kabur dari sini. Sayangnya, gerakan ini ketahuan olehnya, dan jalan kembali langsung terputus. Sudut mulut dan hati Yuan Feng terasa panas, dan pikiran gila pun muncul. Mati. Mereka berdua tentu saja tidak ingin melepaskannya. Melihat Yuan Feng yang sakit parah, Douqi coklat tua dan Douqi Qian muncul bersamaan,
dan langsung berubah menjadi bilah energi tajam, mengarah langsung ke Yuan Feng dengan ujung tombak yang tajam. Gabungan kekuatan dua petarung abadi tingkat menengah bintang 6 itu begitu dahsyat, tetapi menyesakkan. Sepertinya ini adalah takdir. Namun, kekuatan Yuan Feng kini melemah dan napasnya tersengal-sengal. Bilah energi tajam terus membesar di pupil matanya, tetapi ia tidak takut, malah merasa agak lega. Boom! Tepat ketika Yuan Feng hendak menggunakan kekuatan penghancur dirinya untuk menghancurkan mereka berdua, api 3 warna tiba-tiba muncul dari kehampaan di depan Yuan Feng, lalu perlahan menyelimuti tubuhnya. Di atas api 3 warna, kaki, Qian, dan abu-abu masing-masing menempati sepertiga, tampaknya satu tubuh, tetapi sebenarnya, api 3 warna dipenuhi dengan 3 kekuatan yang sangat berbeda. Ini, dan kekuatan inilah yang menenangkan semangat juang Yuan Feng yang tak terkendali, tetapi Yuan Feng terkejut karena kekuatan ini terasa sangat familiar. Apakah itu? Xiao Yan. Sambil mendongak, ia mendapati tepat di atas domain itu, sesosok kurus berdiri di atasnya, dan pusaran hitam muncul di sekelilingnya. Maaf, Kapten Yuan, aku agak terlambat. Xiao Yan melambaikan tangannya sesuka hati, dan kecepatannya langsung melonjak, menuju ke sisi Yuan Feng. Sumpit sialan, benar-benar menghancurkan wilayahku. Li Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerutu melihat ke arah kehampaan di mana benjolan-benjolan itu tiba-tiba menghilang di atas seluruh kehampaan. Li Yuan aslinya adalah atribut air, dan domain ini adalah domain airnya. Efek spesial dari domainnya adalah ia dapat mengabaikan sebagian kerusakan, yang sangat mengurangi kekuatan guntur Yuan Feng, sehingga ia dikalahkan. Xiao Yan Saoxia, cepatlah, kenapa kau? Melihat Xiao Yan begitu gegabah, Yuan Feng tak dapat menahan diri untuk berkata cepat. Kapten Yuan, jangan khawatir. Melihat ekspresi Yuan Feng yang tergesa-gesa, Xiao Yan perlahan menghampirinya dan tersenyum. Bajingan kecil, cari mati. Melihat ini, Su Xuan dan Li Yuan tidak terlalu khawatir, malah tersenyum tipis. Namun, saat ini, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan bayangan jiwa petarung, dan api 3 warna mengelilinginya seperti peri. Bahkan lengannya, warnanya yang aneh, dan sisiknya yang aneh, membuat orang merinding. Yang terpenting adalah kekuatan Xiao Yan saat ini, puncak tahap awal Dosian bintang 6. Betul sekali, itu bukan tahap tengah petarung abadi bintang 5 yang asli, tetapi puncak tahap awal petarung abadi bintang 6 setelah teknik api menelan jiwa meroket. Selain banyaknya cara bertarung roh dan transformasi Dewa Naga dan pusat kekuatan jangka menengah dari peri petarung bintang 6 juga bisa bertarung. Puncak tahap awal pertarungan abadi bintang 6. Apa-apaan orang ini? Serangan Su Xuan seharusnya merupakan serangan acak, tetapi mereka menyadari bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mematahkannya, dan langsung ragu-ragu. Puncak tahap awal petarung abadi bintang 6. Yuan Feng, yang sudah cemas, menyipitkan matanya dan bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin? Seketika, Yuan Feng tak kuasa menahan diri untuk bergumam ketika merasakan fluktuasi menyilaukan di tubuh Xiao Yan, yang memang merupakan puncak tahap awal dari 6 bintang petarung abadi. Kapten Yuan, serahkan padaku selanjutnya. 2 petarung abadi bintang 6 tingkat menengah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk menjilat, dan seketika aura mengerikan seperti dewa kematian pun memenuhi udara. Bahkan ladang merah muda dapat dengan mudah menggantikan ladang air Li Yuan. Raksasa, orang ini jelas-jelas monster. Li Yuan, lakukan. Melihat Xiao Yan yang begitu menakutkan, ekspresi Su Xuan akhirnya berubah drastis. Saat ini, Xiao Yan benar-benar menjadi ancaman mematikan bagi mereka berdua. Perasaan itu tak kalah hebatnya dengan Seven Star Fighting Immortals tahap akhir. Orang ini sangat mengerikan. Melihat Xiao Yan berdiri di sana seperti dewa perang, sudut mulut Yuan Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengering. Siapa sangka orang yang terlihat paling hambar ini adalah kelompok mereka. Makhluk paling kuat di antara manusia. Sampai sekarang, Yuan Feng hanya samar-samar mengetahui bahwa orang ini mungkin memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Ratu Hao Nier. Ribuan tahanan air. Dalam sekejap, tubuh Li Yuan dipenuhi dengan atribut air yang mempesona, dan teriakan nyaring bergema di seluruh kehampaan. Wilayah api akasia. Setelah beberapa saat, Xiao Yan meraung. Domain api akasia dipenuhi dengan kekuatan akasia yang sangat istimewa,
dan efek khusus dari domain ini adalah meningkatkan level kekuatan seseorang dan melemahkan level kekuatan musuh. Bagaimana mungkin? Dengan suara Xiaoyan, kekuatan kedua Susuan langsung turun dari tahap tengah Douxian bintang 6 ke tahap awal Douxian bintang 6, tetapi kekuatan Xiaoyan lah yang dengan mudah menembus tahap tengah Douxian bintang 6. Boom! Setelah terkejut sesaat, tangan Li Yuan, sebuah sangkar air berwarna lembut, langsung membengkak dan langsung melesat pergi. Cit! Dengan suara berdecit, Xiaoyan, mengandalkan kekuatan semangat juang di sekujur tubuhnya dan transformasi Dewa Naga, dengan lembut mengangkat lengannya yang bersisik naga dan melambaikannya ke arah penjara sistem air. Bagaimana mungkin? Melihat Xiaoyan menghalau serangannya dengan mudah, raut wajah Li Yuan pun berubah menjadi jelek. Batu berduri. Tak lama kemudian, batu-batu berwarna kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan dari bawah, dan ketajamannya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan Xiaoyan. Pemakaman langit pemecah batu. Melihat duri raksasa yang begitu kejam di dalam batu, sosok Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dan seketika, api kaki memenuhi tubuhnya, lalu daya hisap yang dahsyat langsung menyedot batu-batu ini. Aliran batu bulat yang stabil berubah menjadi bubur, tetapi daya penghancur yang memenuhi batu-batu itu lebih kuat dari sebelumnya. Kembalikan. Setelah beberapa tarikan napas, Xiaoyan mendengus dingin, lalu menamparkan telapak tangannya dengan ganas. Tiba-tiba, batu besar yang dipadatkan oleh pemakaman surga yang hancur itu mengeluarkan aura yang tak terhentikan, mengejar mereka berdua. Bang bang bang, Susuan dan Li Yuan bergandengan tangan pada saat yang sama. Energi bertarung yang menyilaukan berkumpul di depan mereka, membentuk perisai cahaya pertahanan yang kuat. Perisai itu nyaris tak mampu menahan serangan Xiaoyan. Namun, begitulah adanya, kedua orang itu juga sedikit berdebar-debar karena fluktuasi yang mengerikan ini. Pria di tahap tengah petarung abadi bintang 5, yang dulunya bisa dengan mudah membunuh dirinya sendiri, tetapi hari ini kekuatannya telah meroket dan kekuatan tempurnya bahkan lebih abnormal. Xiaoyan, para pendekar muda, mereka berdua sangat kuat. Aku akan menghentikan salah satu dan membunuhnya sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu para tetua senat mengetahuinya, situasi kita mungkin, kata Yuan Feng, yang sudah sedikit dendam. Kekuatan dan efektivitas tempur Xiaoyan saat ini memang telah meningkat secara eksponensial, tetapi Susuan dan Li Yuan keduanya sudah tua, jadi meskipun mereka telah dikalahkan, mereka telah mempertahankan situasi pertempuran mereka. Dan begitu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya, metode rahasia ketika saatnya tiba, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Oke, mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung gembira. Situasinya saat ini memang seperti yang dipikirkan Yuan Feng, dan agar tidak mengganggu para petinggi senat, ia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan Seng Yan untuk sementara waktu. Kekuatan yang saat ini dikuasai yang tidak cukup untuk benar-benar mengancam petarung abadi bintang 6, jadi jalan buntu. Susuan. Di lapangan merah muda, noda cairan merah muda memisahkan Yuan Feng dan Li Yuan. Xiaoyan menjilat sudut mulutnya, menjadi panas, dan tertawa. Itu cuma sia-sia dengan bantuan metode rahasia. Nanti kalau aku tangkap, aku lihat seberapa marahnya kamu. Pelindung batu. Untuk sesaat, hanya ada dirinya dan Xiaoyan di sana. Sebuah batu kuning kaki muncul di tubuh Susuan. Seketika, di bawah tatapan Xiaoyan, batu itu berubah menjadi pelindung batu kuning kaki. Pelindung batu itu dipenuhi secercah cahaya. Tekstur khusus dari makhluk jiwa sutra itu seolah menunjukkan keistimewaannya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Gerakan penguasa langit. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan termenung, dan penguasa api kuno di tangannya langsung menebasnya. Penguasa api yang tampak ganas itu tidak meninggalkan jejak apapun pada pelindung batu, sebaliknya, ia sama tidak berbahayanya dengan bermain rumah-rumahan. Hahaha, sekarang, giliranmu, pisau batu raksasa. Melihat tatapan Xiaoyan yang bingung, Su Yun tertawa terbahak-bahak, dan sebuah pisau halus muncul di tangannya. Pisau itu seperti belati, tetapi tajam di bagian depan dan belakang, dengan gagang di tengahnya. Helaan napas berat terdengar, sepertinya aku hanya bisa menggunakan itu. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat, dan tampaknya cukup sulit untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Kekuatan tempurnya lumayan, tetapi jika melampaui level, ia akan sedikit lemah.
Pisau batu. Zaidu mendengus dingin, lalu segera menatap Xiaoyan yang berdiri diam di udara, tak bergerak. Sosoknya tiba-tiba melesat, menggenggam pedang kecil berwarna kaki di tangannya, dan menghancurkan perisai Tianling milik Xiaoyan. Serangan yang mengerikan seperti itu, jika benar-benar kena, saya khawatir tidak mati juga merupakan cedera yang sangat serius. Yuming Tianxuan. Tepat ketika Susuan merasa akan menang, sudut mulutnya perlahan terangkat, telapak tangannya kurang dari 1 meter dari penutup spiritual Xiaoyan Tian, dan suara khusus seperti kicau burung memenuhi seluruh bidang merah muda. Untuk sesaat, karena terguncang oleh suara itu, sosok Susuan dan gerakan tangannya segera melambat. Puff, sudah berakhir. Dalam sekejap mata, sebuah penguasa raksasa yang dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuh Susuan, dan tiba-tiba sebuah suara yang mendominasi terdengar. Tiupan-tiupan, serangan jiwa. Seteguk besar darah aneh meluap dari sudut mulut Susun, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan jejak api merah menyala terus membakar dada yang ditembus Xiaoyan. Tulang-tulangnya berdengung. Jika hantu di dunia hantu terkena serangan fatal, ia juga akan memuntahkan sumber hantu. Sumber hantu itu tampak seperti darah manusia. Efek umumnya adalah sumber hantu Suyun kini hilang di mulut besar dan lenyap sepenuhnya. Ini hanya masalah waktu. Tidak, melihat ini, Li Yuan, yang terjerat oleh Yuan Feng, menggeram, pupil matanya mengecil. Xiaoyan, lain kali. Melihat dirinya sendiri seperti ini, Su Min mendengus dingin, lalu tubuhnya menjadi ilusi, dan kekuatan ruang yang menyilaukan di atas telapak tangannya memenuhi udara. Gulungan luar angkasa, orang ini ingin lari. Mau lari, api abadi. Melihat pemandangan Susuan, Xiaoyan mendengus dingin, dan api keabadian yang menyilaukan langsung muncul, lalu dengan mudah membakar Susuan sepenuhnya. Api itu langsung berubah menjadi ketiadaan, hanya dengan sedikit asal jiwa, yang disuntikkan ke dalam tubuh roh juang. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Six Star Fighting Immortal tiba-tiba jatuh ke tangan Xiaoyan. Kau juga akan mati. Melihat serangan Xiaoyan seperti ini, Yuan Feng mencibir, dan dengan bantuan momen linglung Li Yuan, dia melepaskan serangan dahsyat itu dan meraung pergi. Untuk sementara waktu, 3 pembangkit tenaga abadi petarung bintang 6 yang menjaga Yuan He hancur total di sini. Xiaoyan Shaoxia, sikap anggota regu lainnya tidak sopan padamu sebelumnya. Sebagai kapten, aku tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Aku akan meminta maaf atas nama mereka. Bunuh mereka bertiga sepenuhnya dan pastikan lagi dan lagi. Setelah tidak ada yang terlewat, Yuan Feng dengan rendah hati berkata kepada Xiaoyan, sampai saat ini, Xiaoyan telah memenangkan hati Yuan Feng dengan tindakan praktisnya. Kapten Yuan sangat sopan. Xiaoyan menamparkan wajahnya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia bersikap santai dalam hal semacam ini, dan dia tidak peduli. Anak muda Xiaoyan benar-benar pahlawan. Dia pantas menjadi orang di samping Tuan Hao Nier, hehe. Setelah beberapa saat, Yuan Feng tak kuasa menahan diri untuk menyombongkan diri, tampaknya berpikir bahwa Xiaoyan ada hubungannya dengan Hao Nier. Itu kakak perempuanku. Mendengar itu, Xiaoyan langsung merasa kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Ia menyingkirkan domain semangat juang dan berbagai metode lainnya, lalu berkata tanpa daya. Dengan mengatakan itu, ia tentu saja takut dengan apa yang akan dikatakan orang ini. Guru, kakak senior. Senyum Yuan Feng tiba-tiba mengeras, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Tuan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Yuan Feng tiba-tiba mengerti sesuatu dan berlutut memberi hormat kepada Xiaoyan. Di dalam Soul Eater Domain, Master of Soul Eater merupakan seorang penguasa yang sangat pantas, dan ketiga murid yang diterima oleh Master of Soul Eater semuanya berbakat dan penuh talenta, dan Hao Nier merupakan murid terbaru, namun juga yang terkuat dalam hal kekuatan dan bakat, dan kini Xiaoyan sebenarnya disebut senior sister Hao Nier, dan Yuan Feng juga memahami fakta bahwa Xiaoyan pernah berdiri di samping Hao Nier sebelumnya. Xiaoyan adalah murid keempat dari Dewa Pemakan Jiwa. Murid dari Dewa Pemakan Jiwa, bahkan di domain pemakan jiwa, berada di luar keberadaan 7 halaman, jadi Yuan Feng menghormatinya. Lagi pula, seseorang memiliki status yang mulia dan sangat berkuasa, sehingga secara alami ia dapat memperoleh kepercayaan orang lain. Baiklah, Kapten Yuan, karena tempat ini sudah hancur,
Kapten Yuan harus kembali ke kehidupannya sesegera mungkin, dan biarkan pasukan besar menyerang dan mengejutkan mereka. Xiaoyan tertawa. Tuan Xiaoyan, bagaimana denganmu? Yuan Feng punya rencana persis seperti ini. Lagi pula, situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan tidak boleh ada keraguan, kalau tidak, pesawat tempur itu akan cepat lenyap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku masih punya urusan lain. Xiaoyan melihat ke arah aula dan tersenyum. Bawahan itu pergi dulu, Tuan, hati-hati. Setelah beberapa saat, Yuan Feng berkata pelan, lalu kembali ke jalan semula. Meskipun Xiaoyan baru berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, kekuatan tempurnya luar biasa. Yuan Feng juga tenang saja. Tak lama kemudian, setelah kepergian Yuan Feng, aula menjadi sunyi dan tenang. Xiaoyan berdiri di kursi aula, tersenyum tipis. Hei, ini, sepertinya itu lorong ruang angkasa untuk memasuki kuil Dewa Jiwa. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berjalan berkeliling, tetapi berhenti di depan layar buku aneh di tengah aula. Suasana menjadi panas. Sekarang semuanya sudah siap, hanya Dongfeng yang bisa melakukannya. Setelah Acacia Broken Enteritis ditemukan, perjalanan ke dunia hantu ini akan sepenuhnya sukses. Terlebih lagi, menurut perkiraan Xiaoyan, peperangan antara tiga kekuatan yakni Iblis Cahaya, Domain Jiwali, dan Domain Pemakan Jiwa tidak akan benar-benar berakhir dalam waktu singkat, jadi dia masih punya waktu. Adapun mengapa Xiaoyan tahu bahwa ada saluran spasial untuk memasuki kuil di aula ini, inilah yang tersisa setelah kematian tiga pembangkit tenaga listrik bintang 6 sebelumnya. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan diuji, Xiaoyan direndahkan dengan sia-sia. Di seluruh aula, hanya ada jejak kekuatan ruang angkasa yang aneh. Seharusnya ini jalan menuju senat. Melihat lukisan dan kaligrafi, hanya ada beberapa pemandangan dan tidak ada yang lain, kata Xiaoyan. Krak, dengan suara keras, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan lukisan serta kaligrafi itu berputar seperti pusaran. Seketika, kekuatan hisap yang menyilaukan meledak dan Xiaoyan tersedot ke dalamnya. Kekuatan mengerikan ini membuat orang-orang gelisah. Xiaoyan tidak melawan, tetapi kekuatan jiwanya selalu waspada. Ia juga ingin melihat kemana arahnya, tetapi karena perjalanan ruang ini yang panjang, Xiaoyan tidak akan bisa mencapai ujungnya untuk sementara waktu. Sisi lain, Yuan Feng kembali dari jalan semula, tetapi bertemu dengan tim lain. Mereka bentrok dengan para penjaga Yuan He dan menderita kerugian besar. Untungnya, Yuan Feng berhasil kembali ke Soul Eater Domain, yang bertanggung jawab atas penyerangan markas senat. Tuan, masalah ini telah diselidiki. 100 mil jauhnya dari Yuan He, di pedalaman pegunungan, beberapa tenda muncul, dan di dalam tenda-tenda itu, beberapa sosok berdiri perlahan, mata mereka bersinar terang, penuh cahaya, di atas tubuh mereka. Baju sirah dan napas yang terpancar dari yang tak terlihat semuanya terasa dingin. Yuan Feng, apakah yang kau katakan itu benar? Mendengarkan kata-kata Yuan Feng yang fasih, beberapa orang kuat yang hadir tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tuan, apa yang dikatakan bawahan Anda benar, kata Yuan Feng dengan sungguh-sungguh. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa orang dewasa berdiskusi, mereka memandang pria ganas di atas puncak perkemahan di kedalaman, dan berkata dengan hati-hati. Hari ini, untuk menghadapi Iblis Cahaya, 5 halaman utama Domain Jiwali telah membentuk medan perang utama terbesar di luar 5 halaman utama. Selain itu, terdapat 5 medan perang dari 5 halaman utama. Para ahli di 5 halaman utama sudah banyak yang dikirim, jadi saya perkirakan tidak akan ada terlalu banyak dosian bintang 7 di senat saat ini. Saya akan pergi bersamamu, Yuan Feng, kau telah bekerja keras kali ini. Setelah pertempuran ini berakhir, kau dan Tuan Xiaoyan akan dilaporkan bersama-sama, kata pria mengerikan itu. Tuanku bijaksana. Yuan Feng merasa lega setelah mendengar pria ganas itu berbicara. Soul Eater memiliki total 7 tim, 1 bertanggung jawab untuk mengawasi medan perang utama Demon of Light dan Li Soul Domain, sementara 5 lainnya ditugaskan untuk menyerang 5 halaman utama, dan 1 lagi terdiri dari para elit, menunggu kedatangan kelinci. Menunggu pertempuran terakhir. Namun, di antara ke-7 tim ini, ada ratusan orang, tetapi semuanya berjumlah 100 dan ada 8 petarung abadi bintang yang memimpin tim di setiap tim. Pada saat ini,
Pria mengerikan di dalam tenda adalah panglima tertinggi yang bertugas menyerang para tetua, Jenderal Serigala. Pada tahap awal Dosian Bintang 8, yang dikenal karena kekuatannya, kekuatan seorang Jenderal Serigala, di domain pemakan jiwa, sudah cukup untuk menduduki peringkat 20 besar hanya dengan kekuatannya saja, yang juga membuatnya terkenal. Ayo kita sampaikan perintahnya, dan mulai uji coba senat malam ini. Hanya kekuatan di bawah Dosian Bintang 6 yang bisa ditaklukkan. Jika musuh memiliki Dosian Bintang 7 yang kuat, kita akan menyerang. Jika tidak, Dosian Bintang 7 ke atas tidak boleh bertindak gegabah. Turunlah. Setelah Jenderal Serigala selesai berbicara, dia berkata dengan suara rendah. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, tetapi darah di hati mereka juga mendidih. Pembalasan dendam yang sesungguhnya telah dimulai, dan permulaan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan darah. Di sisi lain, iblis cahaya dan banyak orang kuat di domain jiwa Li bertempur tanpa henti di medan perang utama di luar 5 halaman utama. Meskipun pertempuran telah berlangsung hampir setengah tahun, hasilnya masih belum sepenuhnya diputuskan. Kekuatan lain juga bergerak ke segala arah. Selain itu, alam jiwa Li mengadopsi metode penutupan ruang. Oleh karena itu, situasi pertempuran di sini, 7 alam dan bahkan dunia 1000 besar, dirahasiakan untuk sementara waktu, jika tidak, iblis cahaya akan seperti ini. Selama setengah tahun, mereka telah diserang oleh pembangkit tenaga listrik dari 7 alam. Namun, jika Anda ingin menggunakan metode penutupan alam jiwa ini, Anda hanya dapat menyentuh pembangkit tenaga listrik samsara, tetapi tidak ada tingkat kekuatan seperti itu di alam jiwa. Namun, berita bahwa alam jiwa Li disegel sama kuatnya dengan iblis cahaya, tetapi Haunier dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak mengetahuinya. Huho, tempat apa ini? Xiaoyan masih berjalan di lorong angkasa. Awalnya tidak ada yang salah, tetapi seiring berjalannya waktu, lorong angkasa yang gelap itu justru menggerogoti energi dendamnya sendiri, membuatnya kehilangan kesabaran. Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Aku selalu merasa situasi di sini kurang tepat. Xiaoyan terdiam sejenak, menatap ke kejauhan, dan ragu-ragu. Saya tidak tahu mengapa, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, lorong ruang angkasa menuju kuil Dewa Jiwa tampaknya sangat berbahaya. Pergi. Setelah beberapa saat, ia tak berani ragu, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan langsung menghantam sebuah ruang hampa di lorong angkasa. Ruang hampa itu langsung hancur berkeping-keping, dan sosok Xiaoyan pun mengikutinya. Saluran luar angkasa itu sendiri cukup stabil, dan praktik meninggalkan setengah jalan seperti Xiaoyan cukup berbahaya, karena akan diteleportasi secara acak. Jerawat. Dengan suara keras, di lorong angkasa, siluet-siluet aneh bermandikan cahaya hitam muncul satu demi satu, dan langsung bergumam. Aneh. Fluktuasi di sini sekarang terasa agak familiar, kata pria aneh itu. Ayo pergi, sebentar lagi kuilnya, jadi semangatlah. Begitu suara itu jatuh, para pria dan kuda perkasa langsung menuju lorong angkasa. Orang-orang ini dipenuhi hantu, dan mereka tampak seperti raja hantu. Orang-orang dari kerajaan, melihat tatapan ini, tujuan mereka tampaknya adalah kuil Dewa Jiwa. Tabrakan. Xiaoyan berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh langsung dari lorong ruang angkasa, lalu tiba-tiba tiba di area yang agak aneh. Ini, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat baru saja datang ke sini. Melihat sekeliling, tempat Xiaoyan berada adalah gurun pasir keemasan yang tandus. Di padang pasir, awan pasir kelabu dan kabut, bahkan aura samar, memenuhi padang pasir di sekitarnya. Di sini, seharusnya itu kuil Dewa Jiwa. Xiaoyan tersenyum setelah memastikannya. Menurut penjelajahan jiwa sebelumnya, ini jelas ada di dalam kuil. Kuil Dewa Jiwa hanya bisa dimasuki melalui formasi khusus yang ada di 5 halaman. Alamat kuil ini adalah salah satu jalur terestrial di dunia hantu. Gurun yang gegabah. Ini adalah salah satu urat spiritual di dunia hantu dengan energi surga dan bumi yang melimpah. Meskipun bermandikan gurun yang panas, energi surga dan bumi yang mendalam yang tersembunyi di bawah gurun telah menarik banyak orang kuat dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Berkultivasi dan mendapatkan hasil yang memuaskan akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hei, untung ada peta. Setelah melirik sebentar,
Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di lengan dan mengeluarkan selembar kertas perkamen bertekstur sangat halus. Ia tersenyum dan berkata, kalau tidak ada, Xiaoyan, kemungkinan Yan mencari Acachia dan Broken Enteritis akan turun drastis, dan tentu saja sangat mudah untuk bekerja keras di peta. Benda ini adalah transaksi sebelumnya dengan UR, dan ini juga merupakan peta yang mencatat lokasi kuil Dewa Jiwa. Setelah mengeluarkan peta itu, Xiaoyan duduk dengan menyilangkan kaki dan dengan hati-hati mendorong peta perkamen itu. Ini adalah peta, dan di dalamnya, terekam dengan jelas gurun hantu yang paling lengkap. Di peta tersebut, tidak hanya lokasi 4 kuil utama di selatan, utara, dan barat Dewa Jiwa, tetapi bahkan beberapa tempat yang cukup berbahaya atau membutuhkan perhatian juga ditandai dengan rambu-rambu yang sangat mencolok. Sebenarnya ada 4 kuil utama. Xiaoyan bergumam sambil memandangi 4 titik cahaya yang terletak di keempat sudut gulungan peta perkamen itu. Wang berdengung. Pada saat yang sama, prasasti inti yang sudah redup di tubuh Xiaoyan meledak dengan ketakutan yang menyilaukan. Sumber ketakutan itu tampaknya adalah gulungan perkamen itu. Apa yang terjadi? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak merasa waspada ketika menyadari situasi yang sangat istimewa ini. Meskipun kekuatan formasi itu jarang digunakan, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan formasi itu sangat dahsyat, dan fakta bahwa prasasti intinya memiliki fluktuasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya formasi di gurun hantu liar ini. Lokasi keempat kuil ini, sepertinya agak salah. Saat Dusen melihat gulungan peta di depannya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa lokasi keempat kuil ini tampak samar-samar membentuk formasi yang tidak jelas. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang kekuatannya telah meroket, dia masih seperti semut dalam menghadapi kekuatan tempur puncak Li Sol Domain, tetapi tidak peduli apapun, Acachia dan Broken Enteritis harus diperoleh, dan dia tidak bisa mundur. Di gurun yang liar dan menyeramkan, badai kabut pasir sedang mengamuk. Lingkungan yang begitu keras telah menciptakan tempat yang berbahaya untuk dikatakan, tetapi Xiaoyan mengenakan jubah hitam, dan napasnya menyamar sebagai hantu di dunia hantu biasa, berjalan di antara angin dan pasir. Di gurun, hei, bukankah ini Xiaoyan? Setelah Sunsi, sesosok asing diam-diam mengikuti Xiaoyan. Dan Xiaoyan tak bergerak lama sebelum akhirnya terpaksa berhenti, karena di hadapannya, badai dahsyat setinggi ratusan kaki tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi langit dan bumi di sekitarnya melonjak. Xiaoyan melihat ini, maka ia hanya bisa berhenti sementara dan menunggu badai berlalu. Bagaimanapun, inilah inti sejati dari domain jiwa Li. Begitu ia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan memicu yang kuat untuk bertindak, ia mungkin akan. Wang berdengung. Namun, Xiaoyan masih meremehkan kekuatan badai itu. Badai itu mengamuk, dan tak ada rumput dimanapun yang dilewatinya. Bahkan pusat badai itu seakan dimanipulasi oleh hantu, jadi Xiaoyan harus waspada. Sial, badai ini begitu kuat. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap badai yang begitu dahsyat. Bang bang bang, tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan kekuatannya untuk memecah badai, sebuah bayangan hitam muncul dari belakang Xiaoyan, dan langsung menarik sosok Xiaoyan ke padang pasir, dan badai pun berlalu sedikit demi sedikit. Aneh. Jelas ada aura lain di sini sekarang. Apakah ini ilusi? Saat Xiaoyan menghilang, sebuah gas hitam bergumam sendiri di tengah badai. Kau. Setelah beberapa saat, tatapan Xiaoyan tertuju pada sosok hitam di depannya, dan dia kehilangan suaranya. Kalau bukan karena UR tadi, aku khawatir situasi Xiaoyan sangat buruk. Ada apa? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika ia ditarik ke jalan gelap di dasar gurun oleh bayangan pria berjubah hitam itu. Untungnya, Xiaoyan menyadari bahwa pria berjubah hitam itu tidak memiliki niat jahat, bahkan ada jejaknya. Ia merasa familiar dengan napas pria itu, dan langsung tidak melawan. Keduanya baru saja memasuki area di bawah gurun, dan aura pria berjubah hitam segera disembunyikan olehnya. Dan sebelum Xiaoyan dapat berbicara, adegan berikutnya terjadi. Set, Qianying, si jubah hitam, mengulurkan tangan giok yang tersembunyi di balik jubah hitamnya dan berkata pada Xiaoyan. Mereka berdua awalnya diam, dan mereka baru berbicara ketika badai di atas gurun perlahan menghilang.
Tadi itu tentara yang berpatroli di wilayah Lisol. Kalau mereka tahu, aku khawatir kita berdua akan berada di tempat yang berbeda saat ini. Setelah beberapa saat, ketegangan hati Hei Pao Qianying sedikit mereda, dan ia pun melangkah keluar. Dengan tatapan malas, ia menghampiri Xiao Yan dan duduk di atas sebuah batu. Kamu, Xiao Yan terkejut saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan, kita bertemu lagi. Setelah beberapa saat, Qianying, si jubah hitam, melepas jubahnya. Dengan penampilan yang sangat biasa, ia berkata, "Itu benar-benar Yuer." Melihat tubuh jiwa ilusi di depannya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, membenarkan tebakannya sekilas. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kau masuk ke sini jam segini?" Keduanya saling berpandangan, lalu berbicara bersamaan, dengan ekspresi tak percaya dalam suara mereka. "Aku di sini untuk mencari penguasa jiwa, dan aku ingin memastikan sesuatu." Yuer tidak menghindar, dan berkata langsung, mengenai Xiao Yan. Yuer secara tidak sadar telah menganggap Xiao Yan sebagai sosok yang bukan musuh. Sebaliknya, ia adalah sosok yang seperti teman, dan mudah untuk saling berbicara. "Sudah kubilang sebelumnya, cepat atau lambat aku akan datang ke sini, meskipun hanya untuk mencari Acacia dan Broken Enteritis." Xiao Yan tersenyum santai mendengar kata-kata itu, tetapi ada kesedihan yang tak kentara dalam suaranya. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kau mencari Acacia Broken Enteritis, tapi Acacia Broken Enteritis memang memiliki efek seperti daging dan tulang orang mati yang masih hidup. Semoga kau beruntung," kata Yuer pelan. "Kalau begitu, kita bisa bekerja sama dan saling melengkapi." Mendengar ini, Xiao Yan tertawa. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Yuer tidak kuat, sebagai salah satu dari sedikit orang di Akademi Jiwa, ia sangat prihatin. Kebencian terhadap Tuan Jiwa Li dan lokasi kuil itu sangat familiar baginya. Bagi Yuer, Xiao Yan masih merasa nyaman, jadi wajar saja jika ia tidak mempermasalahkan hal ini. "Bekerja sama, tunggu, kau berhasil menelan api mayat hidup." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yuer tak sempat berpikir, tetapi menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan sudah tak seperti dulu lagi, dan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Kekuatan yang meroket seperti ini, kecuali jika melahap api mayat hidup, mustahil untuk percaya bahwa Potian Yuer hanya dapat melahap api suci untuk meningkatkan kekuatannya, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang mereka pelajari. Xiao Yan mengangguk ringan, mengangkat telapak tangannya, dan api abu-abu muncul. Api abu-abu, api mayat hidup. Benar saja, itu api abadi. Melihat pemandangan ini, Yuer merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Awalnya, sesuai keinginan gurunya, api abadi dan Acacia Broken Enteritis akan menjadi miliknya, tetapi kemunculan Xiao Yan yang tak berdaya menghancurkan rencananya. Namun, Yuer tidak marah dengan hal ini, melainkan senang, karena rasa sakit yang harus ditanggung para hantu untuk melahap api suci membuatnya takut, dan siksaan yang dilihat gurunya itulah yang membuatnya seperti orang lumpuh. Hanya karena penyesalan, ia tetap diam ketika penelitiannya berhasil, sehingga kini Yuer masih memiliki cara untuk mengancam penguasa jiwa Li, tetapi Xiao Yan tidak menyadarinya. "Oke, aku datang kali ini dengan sebuah misi. Kali ini, entah penguasa jiwa akan tumbang, atau aku yang akan mati." Melihat antusiasme Xiao Yan, Yuer setuju tanpa ragu. "Karena kita sudah membuat janji seperti ini, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xiao Yan merasa lega setelah mendengar janji Yuer. "Sekarang kita berada di gurun yang liar dan menyeramkan, dan menurut informasi guruku, kekuatan tiga arah telah bertempur cukup lama. Bahkan di saat kritis domain Jiwa Li, penguasa Jiwa Li masih belum muncul. Saat itu, dia mungkin sedang bersembunyi di salah satu dari 4 kuil utama. Kita harus menemukan lokasinya sebelum kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya," kata Yuer. "Kekuatan jiwaku belum merasakan lokasi spesifiknya saat ini, tetapi menurut indraku, semua kuil dipenuhi dengan napas sang guru jiwa. Aku khawatir sebelum dia mulai mundur, dia berharap akan ada hari ini, jadi dia meninggalkan beberapa gangguan. Kita hanya punya satu kesempatan," analisis Xiao Yan. Setelah berbicara, matanya yang cemerlang tak bisa berhenti menatap bayangan tenang di balik jubah hitam itu. "Seperempat kesempatan." Yuer mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum perlahan, seolah tidak terburu-buru. Kuil Dewa Jiwa Li terbagi menjadi 4 kuil utama.
Di antara keempatnya, kuil utara adalah yang paling kuat dalam pertempuran, dan kuil barat adalah yang terlemah. Yuer mengabaikannya dan melanjutkan. Apa hubungannya ini dengan Master Jiwali? Xiaoyan sedikit bingung dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Di masa lalu, penguasa Jiwali pada dasarnya berada di kuil utara, dan kuil utara adalah yang terkuat di antara keempat kuil, dan juga terdapat penjaga Jiwali. Jadi, menurutmu kemana Tuan Jiwali akan memilih untuk mundur? Setelah Yuer selesai berbicara, napas berapi-api keluar dari balik jubah hitamnya. Guru Jiwali pada dasarnya berhati-hati, dan tidak akan pernah membahayakan masalah sepenting ini. Dia pasti akan memilih tempat yang paling aman, jadi kupikir penguasa Jiwali harus memilih untuk mundur di kuil barat. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata, entah kenapa. Setiap kali dia mendongak, dia melihat ke sisi barat kuil. Saat Xiaoyan berada di kuil, jejak fluktuasi api memancar keluar dari tubuh Xiaoyan, yang jelas merupakan kekuatan Seng Yan. Oh, mendengar Xiaoyan mengatakan ini, suara Yuer penuh dengan keterkejutan. Bagaimana? Tanya Xiaoyan. Menurut informasiku, kalau tidak salah, Lord Li Sol seharusnya memang ada di kuil barat, tapi aku tidak bisa memastikannya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kali ini gagal atau informasinya salah, Acacia akan mati. Mustahil. Setelah beberapa saat, Yuer langsung memberitahu Xiaoyan prioritas masalah ini. Tidak apa-apa, ayo pergi. Aku yakin penguasa Jiwali juga tahu. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Xiaoyan mendengar bahwa, jika dia tersenyum, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Ayo pergi. Begitu suara itu berakhir, mereka berdua membentuk tim. Setelah menyamar, mereka meninggalkan jalan setapak di bawah sarung pedang dan berjalan menuju kuil barat. Lagi pula, jalan setapak ini baru dibuka pada pukul 0 dan tidak akan bertahan lama. Kuil barat, ini adalah tempat terlemah di antara keempat kuil, tetapi juga penuh bahaya, karena kekuatan-kekuatan tersembunyi di keempat kuil pada dasarnya berada di jajaran 7 bintang pejuang abadi, bahkan di antara keempat kuil. Yang terlemah di kuil barat, kekuatan kepala kuil juga penuh dengan 8 bintang. Kali ini, dalam perjalanan menuju kuil Dewa Jiwa, tidak diketahui apakah kedua Xiaoyan sedang menunggu mereka, apakah itu penyakit cinta atau bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.